Teman-teman yang ikuti acara kita ini, saya ingin berbagi teman-teman sekalian. Apa yang menjamin sekarang saya dan Anda? Saya mungkin di ruangan ini, Anda mungkin di tempat Anda masing-masing. Seseorang di antara kita tiba-tiba melihat malaikat maut. Dan itu pasti terjadi. Tidak mungkin tidak. Anda tidak akan mungkin bisa luput dari itu. Dan itu hanya Anda yang menyaksikannya. Anda kalau ketik di YouTube kematian tiba-tiba, banyak sekali cuplikan. Ya, hanya untuk ambil pelajaran saja. Ada orang lagi ngobrol sama teman yang tiba-tiba jatuh. Ada orang yang lagi mabuk-mabukan nyanyi-nyanyi jatuh. Ada juga orang yang lagi ceramah meninggal. Orang baik, orang jahat semua akan mati. Bahkan orang nabi-nabi pun sudah meninggal. Dan pada saat itu teman-teman, kita udah nggak bisa buat apa-apa. Pada saat malaikat maut itu datang, kita tidak bisa buat apa-apa. Yang ada cuma penarikan ruh. Apa kata Nabi SAW? Kalau orang beriman akan melalui kematian, maka akan datang kepadanya 3 sosok malaikat. 1 malaikat maut di ubun-ubun kepalanya, 2 malaikat kasih sayang di kiri kanannya, membawa kain kafan dari surga. Kemudian malaikat maut akan mengatakan, hai jiwa yang baik, keluarlah kepada rahmat dan karunia Tuhanmu. Maka ruh itu keluar dengan sangat cepat seperti air dari mulut kendi. Belum sesaat keluar, dipegang oleh malaikat rahmah kasih sayang tadi, lalu dibungkus dengan kafan dari surga, lalu dibawa ke langit, menembus 7 lapis langit, menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian setiap malaikat yang dilewati oleh ruh tersebut bertanya kepada malaikat yang membawanya, siapa ini? Ruh siapa ini? Karena mengeluarkan bau lebih wangi dari kasturi, dari bau kasturi. Semoga kita insya Allah termasuk itu. Maka malaikat rahmah mengatakan, Fulan bin Fulan, namanya yang paling baik di dunia. Ini penyampaian Nabi SAW, bukan penyampaian saya. Ya, ini wahyu yang diberikan bocorannya kepada kita. Bagaimana prosesi orang kalau meninggal itu. Maka malaikat-malaikat mengatakan, semoga Allah membiarkan ruhnya lewat di sisi kami, karena wanginya. Lalu terdengarlah suara dari langit mengatakan, catatkan hambaku dia termasuk penghuni surga, kembalikan dari dunia, karena di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Maka dikembalikan ruhnya bersamaan dengan jasadnya diantar oleh para kerabatnya atau tetangga-tetangganya. Pas tiba di kuburan dimasukkan, kata Nabi SAW, 3 langkah mereka pulang, dia masih bisa mendengarkan suara sendalnya. Kemudian, ya, datanglah 2 malaikat, Munkar dan Nakir, mendudukkannya lalu menanyakan, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu. Mungkin Anda sudah sering dengar cerita orang-orang tua kita dan guru-guru ngaji kita waktu kecil masalah ini ya. Dan ini benar terjadi. Nabi SAW sampaikan dalam hadis sahih. Lalu menanyakan kepadanya, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu. Kalau dia orang beriman, kata Nabi SAW, maka dia masuk dalam firman Allah, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan menetapkan di lisan orang-orang beriman untuk bisa menjawab. Selama di dunia, kenapa kau sholat, kenapa kau puasa, kenapa kau gini. Dia punya jawaban, ada dalilnya. Ya, dan di akhirat, maksudnya di alam barzah, di kuburan, dia akan bisa menjawab pertanyaan malaikat tersebut. Setelah dia jawab, Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, kitab Al-Quran, maka dibukakan baginya pintu neraka. Api, panas, yang bau yang tidak sedap. Dia ketakutan, kata malaikat, lihat dari apa Allah selamatkan dirimu. Ditutup, dibuka pintu surga, terciumlah padanya wangi-wanginya. Dan dia kagum, malaikat mengatakan ini tempat kau sekarang. Maka dia pun berdoa kepada Allah mengatakan, kata Nabi SAW ini ya, kata Nabi Muhammad SAW, dia berdoa mengatakan, ya Allah cepatkan waktu karena aku ingin masuk ke dalam surgaku. Lalu kemudian datang di sebelahnya orang yang tampan, wangi, bersih. Dia kagum, maka orang itu mengatakan, saya adalah amal soleh yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Lalu terdengar suara mengatakan, bentangkan kuburan hambaku ini seluas pandangan matanya. Mungkin kalau kita lihat orang yang masih hidup ini, kita lihat kuburan cuma yang lahat 1 kali 2 meter saja. Tapi ya, yang sebenarnya adalah lebih daripada itu. Orang beriman lebih luas dari pandangan matanya. Lalu dibukakan, hamparkan permadani dari surganya. Maka terciumlah baginya bau surga tersebut dan dia menikmatinya walaupun dia belum bisa masuk ya. Maka jadilah kuburannya taman dari taman surga. Semoga ya Allah kita termasuk ini semua.